30 besar peserta ya, 30 peserta dari masing-masing provinsi yang saat ini akan berbagi praktik baik terkait dengan bagaimana melakukan inovasi pembelajaran dengan menggunakan TIK atau Teknologi Informasi dan Komunikasi. Nah, tentunya Bapak dan Ibu, selain itu saya mengajak kepada Bapak dan Ibu semua, khususnya yang memiliki background di guru geografi, untuk mari bergabung bersama kami di Pendikbudnusa, yang mana kita akan banyak berkomunikasi dan bersilaturahmi dengan Bapak dan Ibu guru hebat se-Indonesia, senasional. Dan tentunya banyak sekali kelebihan-kelebihan dan kebermanfaatan yang akan kita dapatkan. Salah satunya ini hanya bermula di sini saja, kita akan dapat mendapatkan pengetahuan yang relevan dengan apa yang akan kita kerjakan nanti, dan tentunya pembelajaran yang akan kita laksanakan pada kegiatan-kegiatan selanjutnya di kelas itu akan menjadi jauh lebih. Tentunya juga tidak hanya menitik beratkan kepada pengembangan kompetensi, tapi organisasi profesi Pendikbudnusa ini pun menyentuh seluruh komponen yang berkaitan dengan kita sebagai guru geografi. Termasuk salah satunya adalah perlindungan hukum apabila terjadi kasus yang baru beberapa waktu ke belakang ini sedang marak terjadi. Dan itu menjadi sesuatu yang miris apabila kita mengidentifikasi dan Ibu semua, mari kita besarkan Pendikbudnusa, mari sama-sama kita bergabung dalam keluarga besar Pendikbudnusa, tentunya agar kita bisa lebih memiliki visi yang sama, meningkatkan kompetensi, dan tentunya banyak hal lain dari kebermanfaatan. Baik, mungkin Bapak dan Ibu, tidak banyak yang bisa saya sampaikan pada sambutan hari ini, dan di akhir kata sambutan ini, dengan penuh semangat, dengan penuh kehikmatan, kegiatan webinar tentang penerapan kegiatan webinar transformasi pembelajaran digital dengan memanfaatkan TIK pada seri webinar Pendikbudnusa secara resmi dibuka. Demikian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas kesempatannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Bayu Surya Pramana atas sambutan dan sekaligus membuka acara webinar pada malam hari ini. Kemudian lanjut ke acara berikutnya, yaitu sambutan disertai penguatan oleh yang terhormat Duta Teknologi Bali tahun 2019, Ibu Luh Eka Yanti. Untuk memberikan sambutan dan penguatannya kepada Ibu Luh Eka Yanti, disilakan. Baik, terima kasih kepada pembawa acara dan juga panitia pelaksana kegiatan berbagi pada malam hari ini. Senang sekali rasanya saya diberi kesempatan untuk bisa bersama-sama di sini membersamai rekan-rekan, terutama sahabat pembatik ya, yang kali ini juga sebagai narasumber di forum ini. Terima kasih sekali lagi saya ucapkan. Nah, di sini saya ngerasa bingung ya, apalagi yang harus saya kuatkan gitu. Karena saya yakin Bapak Ibu di sini dalam sebuah organisasi yang terstruktur dengan baik seperti yang disampaikan oleh Bapak Bayu tadi, saya yakin sudah kuat gitu ya secara fondasi untuk bagaimana menciptakan iklim berbagi dan belajar dalam sebuah komunitas dan juga organisasi. Namun di sini saya mungkin akan banyak karena di sini saya juga ada sahabat pembatik gitu ya. Mungkin saya akan mencoba untuk memberikan penguatan kepada rekan-rekan yang kali ini sudah berada di level 4 untuk kegiatan pembatik gitu ya. Bu Desi dan juga rekan-rekan. Bahwasannya ada beberapa hal mungkin mohon izin boleh saya share screen sebentar. Ini yang mau saya sampaikan sedikit saja.
Oke, jadi Bapak Ibu tadi sudah sempat diperkenalkan juga oleh Pak Bayu dan juga Bu Desi ya, dan juga moderator Pak Wirah dan Pak Henry gitu ya. Banyak di sini yang saya lihat ya teman-teman sudah bergabung di sini. Nah, saya sendiri itu adalah seorang duta teknologi Bapak Ibu di Provinsi Bali di tahun 2019. Kemudian kalau Bu Desi juga saya lihat ini kemarin juga masuk ya lolos di 30 besar bahkan di 5 besar saya lihat kemarin masuk gitu. Nah, mudah-mudahan di tahun ini di antara Bapak Ibu yang merupakan sahabat pembatik nanti bisa mewakili provinsinya sebagai duta teknologi tahun 2024 Bapak Ibu. Jadi saya backgroundnya itu di SMK Bapak Ibu. Saya mengajar di SMK, kemudian background saya bukan orang TIK, saya itu adalah orang fisika Bapak Ibu ya. S2 saya adalah pasca sarjana pendidikan IPA Bapak Ibu. Jadi nggak ada unsur-unsur teknologinya gitu, nggak ada unsur-unsur TIK-nya dalam pendidikan basic saya Bapak Ibu. Nah ini yang mungkin sedikit akan saya kuatkan juga bagi Bapak Ibu yang oh saya bukan latar belakang orang TIK gitu, bisa nggak saya nanti masuk sebagai 5 besar ataupun eh, sebagai kandidat dari provinsi saya untuk menjadi seorang duta teknologi. Nah, Bapak Ibu yang mungkin bisa kita renungkan bersama bahwa singa itu tidak pernah gaduh ya Bapak Ibu ketika dia mencari mangsa dia akan diam gitu. Dia akan membiarkan, mengamati, mendengarkan mungkin kelinci-kelinci sekitarnya gitu ya. Dia hanya bekerja secara diam-diam. Jadi kesuksesannya lah yang akan membuat kegaduhan. Nah, begitu pula yang ingin saya harapkan kepada rekan-rekan yang sekarang ini sedang berjuang di pembatik level 4. Bapak Ibu mungkin eh, melakukan perjuangan tanpa diketahui oleh teman-teman Bapak Ibu gitu ya. Apa sih yang dilakukannya gitu. Tidak usah Bapak Ibu mengumbar kerja keras apa yang Bapak Ibu sampaikan, kerja keras apa yang Bapak Ibu sudah lakukan gitu. Nanti biarkan kesuksesan Bapak Ibu yang membuat kegaduhan dengan tepuk tangan dari teman-teman Bapak Ibu. Nah, apa sih kuncinya ya Bapak Ibu ya? Jadi kunci sebuah kesuksesan kalau bagi saya sendiri itu adalah mimpi, usaha, dan dedikasi Bapak Ibu. Jadi jangan pernah takut bermimpi, bermimpilah setinggi-tingginya gitu ya. Karena ketika mimpimu pun gagal atau tidak berhasil, kamu akan jatuh di antara bintang-bintang kan katanya begitu ya Bapak Ibu ya. Jadi bermimpilah gitu, dimulai dari sebuah mimpi, kemudian tidak cukup dengan mimpi, tapi Bapak Ibu harus menunjukkan usaha untuk mencapai mimpi itu. Nah, ketika mimpi itu ingin Bapak Ibu gapai, yang pertama Bapak Ibu lakukan adalah Bapak Ibu harus melakukannya dengan niat berdedikasi, Bapak Ibu. Nah, saya dulu bermimpinya menjadi dutek, Bapak Ibu. Nggak bisa nggak ya saya jadi dutek gitu. Mimpi saya ketinggian mungkin saat itu ya, karena saya ikut seleksinya itu juga sampai 2 kali Bapak Ibu ikut seleksinya. Kemudian saya melakukan usahanya mengikuti kegiatan pembatik. Lalu dedikasinya ya ini, Bapak Ibu, saya meniatkan bahwa ketika saya menjadi seorang duta teknologi, itu kesempatan saya untuk berbagi dengan rekan-rekan itu pasti akan lebih tinggi, gitu ya. Jadi saya dedikasi saya waktu itu adalah saya ingin berbagi lebih banyak apa yang saya dapatkan, pengetahuan apa yang saya miliki. Gitu. Nah, tadi saya sebutkan bahwa saya berlatar belakang seorang guru fisika dan mengajar di SMK, Bapak Ibu. Jadi TIK saya itu biasa saja. Mungkin Bapak Ibu ini udah lebih luar biasa gitu ya. Namun saya berpikir bahwa apa salahnya sih saya harus usaha aja dulu gitu. Coba aja dulu gitu. Nah, mungkin sedikit juga yang bisa saya sampaikan kepada Bapak Ibu bahwa saya ingin atau berharap Bapak Ibu, kita semua berharap bahwa Bapak Ibu eh, ketika berbagi memiliki paradigma bahwa berbagilah karena kamu menginginkannya, bukan karena kamu punya lebih atau menginginkan sesuatu yang lebih, Bapak Ibu. Jadi jangan menunggu Bapak Ibu punya lebih untuk berbagi, tapi memang Bapak Ibu ingin berbagi gitu ya. Atau jangan mengharapkan sesuatu yang lebih baru Bapak Ibu ingin berbagi gitu ya. Jadi mudah-mudahan Bapak Ibu tapi saya yakin Bapak Ibu dalam komunitas dan organisasi ini juga Bapak Ibu sudah memiliki paradigma ini gitu bahwa tidak ada bukan ada apanya gitu ya. Jadi Bapak Ibu memang berbagi dengan niat bahwa oh saya memang niat berbagi, saya memang menginginkan untuk berbagi bukan karena
saya menunggu punya lebih dulu atau saya menginginkan sesuatu yang lebih dari orang lain baru Bapak Ibu berbagi. Nah, ini adalah usaha saya sebelum saya menjadi duta teknologi. Jadi ada workshop yang saya ikuti gitu ya. Ini tahun 2019 Bapak Ibu. Jadi banyak saya berupaya untuk memenuhi mimpi saya sehingga akhirnya saya bisa membawa banyak apa namanya kesempatan dari kegiatan ini untuk bisa maju ke tingkat nasional, bahkan bertemu dengan teman-teman dari eh, waktu itu dari Microsoft dari Singapura, Bapak Ibu. Terus saya juga memanfaatkan saat itu best practice yang saya bawa adalah pemanfaatan rumah belajar dalam pembelajaran fisika dengan model flip classroom untuk meningkatkan hasil belajar siswa tunarungu di kelas inklusif. Karena saya memang seorang guru di SMK Penyelenggara Pendidikan Inklusif dan saya juga dipercaya saat ini sebagai seorang guru pembimbing khusus dan juga narasumber nasional guru pembimbing khusus Bapak Ibu. Nah, ini yang membawa saya ke podium saat itu sebagai juara 2 dan juga memberi saya apresiasi bertemu dengan teman-teman disabilitas di Kibi University. Waktu itu saya diberi kesempatan untuk belajar di sana tentang student with special need education, Bapak Ibu. Nah, mungkin yang terakhir yang bisa saya berikan penguatan kepada Bapak Ibu yang memang sudah kuat gitu ya. Ibaratlah diri selayak gelas kosong, Bapak Ibu, yang selalu memiliki ruang untuk hal yang baru. Jadilah gelas yang rembes, Bapak Ibu, yang selalu ingat berbagi ke sekitar. Jadi, mungkin Bapak Ibu kalau misalkan cari hashtag gelas kosong, jadi saya lebih sering dikenal dengan Bu Eka pinjam istilahnya ya istilah gelas kosong, karena saya sering sekali mengatakan ketika saya mengisi materi gitu, saya mengatakan merembeskan gelas, kemudian ketika saya belajar itu saya mengisi gelas kosong gitu. Jadi saya identik sering dikenal dengan apa kolektor gelas gitu, kolektor gelas kosong. Jadi itu Bapak Ibu ya yang bisa saya kuatkan, saya ingatkan, kemudian saya motivasi untuk Bapak Ibu yang kali ini sedang berjuang di pembatik level 4, tidak hanya untuk teman-teman yang berjuang, tapi juga untuk kita semua sebagai bahan pengingat mungkin ya bahwa kita harus membuka mindset kita untuk hal-hal yang baru, jangan selalu merasa penuh karena masih banyak hal yang kita tidak ketahui ketika kita mau belajar gitu ya Bapak Ibu. Mungkin demikian Bapak Ibu dan juga rekan-rekan panitia. Terima kasih atas kesempatannya sekali lagi sudah memberikan waktu kepada saya untuk berbagi dan juga memotivasi Bapak Ibu yang sebetulnya Bapak Ibu tidak memerlukan itu, saya rasa ya, karena saya pun masih banyak belajar dari Bapak Ibu. Saya kembalikan lagi kepada pembawa acara. Terima kasih. Baik, terima kasih Ibu Luh Ekayanti atas sambutan dan penguatannya. Ada beberapa yang saya catat Ibu kaitan dengan motivasi tadi ya, bekerja keraslah secara diam, ya biarkan kesuksesanmu yang membuat orang lain gaduh. Kemudian filosofi gelas kosong tadi ya, bahwa kita setiap itu harus haus, ya harus akan ilmu, tapi juga jangan lupa ada filosofi gelas rembes. Rembes artinya jangan lupa berbagi praktik baik. Kemudian ada berbagilah kamu, seakan-akan kamu memang mau menginginkannya, bukan karena ingin sesuatu begitu. Kemudian dalam sukses itu harus ada mimpi, usaha, dan dedikasi luar biasa. Malam hari ini mudah-mudahan ini menjadi salah satu inspirasi kita semua pada malam hari ini untuk kedepannya menjadi guru yang lebih luar biasa membersamai anak-anak ke kesuksesan mereka masing-masing. Baik, kita masuk ke acara inti mungkin ya, berbagi praktik baik. Nanti ada 4 rekan-rekan kita nih yang mau berbagi praktik baik. Ada Ibu Dewi, kemudian ada Bapak Furkon, kemudian ada Ibu Sari dan Bapak Panji. Oke, tanpa berlama-lama kita mulai saja hari ini ya, berbagi praktik baiknya. Yang pertama oleh Ibu Ibu Niluh ya, Niluh Desi Dwi Anike. Ya, mohon maaf saya takut salah spell, takut salah penyebutan nama, mohon maaf. Sebentar.
Ini Eluh Desi Dwi Anike Damayanti SPD, beliau adalah sahabat teknologi Provinsi Bali, kemudian beliau adalah guru geografi SMA Negeri 2 Banjar. Beliau akan berbagi praktik baik dengan judul praktik baik berlari dengan petualangan SIBA, yaitu pembelajaran berdiferensiasi mengenal tradisi arsitektur Bali. Kepada Ibu Desi Dwi Anike, waktu dan tempat disilakan. Baik, terima kasih Pak Bayu. Mohon maaf sebelumnya, apa suara saya terdengar dengan jelas? Terdengar, Bu. Dengar, Bu. Oh, Pak Bayu dan Pak Wira serta Pak Hendy terdengar dengan jelas ya? Baik. Ada, Bu. Ya. Terdengar. Izinkan saya untuk share screen terlebih dahulu. Apakah sudah nampak Bapak Ibu di layar Bapak Ibu semua? Ya, Bu, sudah nampak. Ya. Baik, terima kasih. Izinkan saya untuk memulai memaparkan terkait dengan praktik baik memanfaatkan teknologi dalam kegiatan pembelajaran saya di kelas. Semula saya akan menyampaikan salam pembuka terlebih dahulu. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Shalom Namo Buddhaya, salam sejahtera, rahayu untuk kita semua. Bapak Ibu, perkenalkan, saya Nilo Desi Dwi Anike Damayanti, seperti yang tadi sudah dikenalkan oleh Pak Wira. Dan di sini saya sekaligus sebagai DPP atau Dewan Pengurus dari Pendix Geonusa, tepatnya di Balai Kurikulum bersama dengan Pak Wira. Bapak Ibu semua, saya merupakan seorang guru di SMA Negeri 2 Banjar, Kabupaten Buleleng, Provinsi Bali, yang mengajar mata pelajaran geografi. Dan kurang lebihnya pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan praktik baik yang telah saya laksanakan sebagai bentuk berbagi dan berkolaborasi dalam pembatik level 4. Oke. Untuk proses berbagi inovasi pembelajaran digital yang saya akan bagikan, yaitu berjudul Berlari dengan Petualangan SIBA. Ini merupakan suatu bentuk transformasi media pembelajaran interaktif yang saya implementasikan dalam kurikulum Merdeka. Bapak Ibu, izinkan saya menjelaskan terlebih dahulu latar belakang dari munculnya proses praktik baik yang saya lakukan. Diawali dari 4 poin utama, yaitu kondisi murid, kebutuhan murid, serta karakteristik topik materi dan aset sekolah. Kita sadar Bapak Ibu bahwa kondisi murid yang satu dengan yang lainnya di setiap kelas tentunya berbeda. Mereka memiliki kesiapan yang berbeda, baik itu dari awal mereka akan masuk ke sekolah ataupun memang kondisi secara fisik dan juga mental mereka. Dan tentunya hal ini akan berdampak pada perbedaan kebutuhan murid kita Bapak Ibu yang tentunya tidak akan sama antara murid yang satu dengan murid yang lain. Di sini mungkin ada murid yang membutuhkan perhatian ataupun membutuhkan bentuk pembelajaran yang lebih intens ketika mereka belajar di kelas, ataupun ada juga yang memiliki kebutuhan belajar yang mungkin akan jauh lebih nyaman ketika belajar bersama rekannya atau tutor sebaya. Dan tentunya Bapak Ibu, dari kondisi murid dengan kebutuhan murid yang berbeda ini, saya juga memperhatikan karakteristik dari topik materi pembelajaran geografi yang saya ajarkan. Karena kita sadar geografi memiliki topik yang sangat luas dengan kompleksitas karakteristik yang berbeda, Bapak Ibu. Sehingga tentunya tidak akan sama ketika kita terapkan satu media pembelajaran atau satu model pembelajaran kepada semua topik materi yang kita akan ajarkan kepada murid. Dari situ pula saya memperhatikan dan memanfaatkan seluruh aset yang ada di sekolah, baik itu dari ketersediaan sarana prasarana, kemudian siswa itu sendiri atau murid itu sendiri, serta juga rekan-rekan guru yang pada dasarnya adalah bagian dari kolaborasi berbagi yang tentunya akan membantu saya dalam melaksanakan kegiatan pembelajaran. Dari keempat poin dalam latar belakang ini, akhirnya saya memunculkan sebuah inovasi yang saya beri nama yaitu Berlari dengan Petualangan SIBA. Berlari ini merupakan sebuah akronim dari pembelajaran berdiferensiasi mengenal tradisi arsitektur Bali. Dan Petualangan SIBA ini merupakan media pembelajaran interaktif saya yang merupakan sebuah singkatan dari siklus batuan. Jadi ini masuk ke dalam materi litosfer Bapak Ibu. Izinkan saya untuk mengenalkan terlebih dahulu sasaran dan tujuannya. Tentunya ini merupakan media pembelajaran interaktif yang akan digunakan pada mata pelajaran geografi dengan sasaran kelas yaitu kelas 10 pada fase E.
dengan topik materi yaitu siklus batuan yang merupakan bagian dari pembelajaran topik besarnya yaitu litosfer. Adapun 3 tujuan pembelajaran yang saya upayakan dapat tercapai melalui kegiatan praktik baik ini yaitu yang pertama, murid dapat memahami pengertian dari siklus batuan itu sendiri. Yang kedua, murid dapat menganalisis mekanisme siklus batuan. Dan yang ketiga, murid dapat menganalisis perbedaan dari 3 jenis siklus batuan itu sendiri, yaitu ada batuan beku, batuan sedimen, serta batuan metamorf. Dari sasaran dan tujuan ini tentu akan tergerak pada pemilihan model pembelajaran yang saya lakukan. Saya menerapkan pembelajaran berdiferensiasi khususnya pada berbasis atau diferensiasi konten itu sendiri. Ada 3 Bapak Ibu yang saya gunakan, yaitu berupa buku cetak yang saya rasa pasti semua sekolah memiliki buku cetak yang diberikan kepada anak didiknya yang dapat menjadi acuan dasar mereka untuk belajar dan memahami apa yang sedang mereka dapatkan di sekolah. Kemudian yang kedua, saya menyiapkan batajar digital dalam format PDF yang ini dapat mereka manfaatkan, dapat mereka akses secara mudah menggunakan gawai mereka. Dan yang ketiga adalah media pembelajaran interaktif yang telah saya susun, yaitu petualangan SIBA. Bapak Ibu, yang saya tawarkan di sini dalam kegiatan praktik baik ini adalah sebuah transformasi MPI yang saya hadirkan melalui petualangan SIBA. Kita sadar bahwa selama ini media pembelajaran interaktif mungkin hanya sebatas untuk berisi berkaitan dengan materi. Kemudian soal-soal yang dapat digunakan oleh anak-anak dalam proses belajar dan berlatihnya. Ada sedikit transformasi yang saya lakukan. Ada 3 poin utama dalam transformasi MPI melalui petualangan SIBA, yaitu yang pertama adanya personal branding dengan karakter SIBA. Jadi saya membangun sebuah personal branding dari MPI ini, yaitu karakter SIBA yang akan memberikan kesan tersendiri dari MPI yang sedang mereka pelajari. Yang kedua adalah MPI ini seolah-olah merupakan sebuah permainan sehingga murid akan merasa jauh lebih senang, tidak seperti belajar karena akan dipandu oleh sebuah karakter Bapak Ibu yang diberi nama SIBA. Dan yang ketiga adalah mampu memberikan pengaruh pada murid, karena di sini anak-anak dapat menumbuhkan kenangan belajarnya, karena adanya si karakter SIBA ini. Tentunya kita berharap anak-anak nanti kalau belajar nggak cuma masuk telinga kiri, keluar telinga kanan, Bapak Ibu ya, tapi mereka dapat melekat dan memperoleh pengalaman baru. Dari sini saya juga menghadirkan sebuah kearifan lokal dalam seni bentuk dan juga ornamen arsitektur Bali, Bapak Ibu, di mana saya mengenalkan terkait dengan konsep triangle pada struktur bangunan masyarakat Bali, yang dimana membedakan antara bagian atas bangunan, bagian tengah, dan bagian bawah. Dan tentunya ini akan berkaitan pada kearifan lokal yang kedua, yaitu mengaitkan konsep jenis batuan dengan pemanfaatannya pada arsitektur Bali. Jadi anak-anak akan merasakan kebermanfaatannya bahwa tak serta-merta untuk apa sih saya belajar batuan, Bu, seperti itu. Jadi mereka akan menyadari bahwa lingkungan sekitarnya pun, terdekatnya pun, tempat tinggal mereka ataupun tempat ibadahnya menggunakan segala jenis batuan yang mereka pelajari. Dan di situ kita akan menanamkan yang namanya kearifan lokal sebagai bentuk implementasi pelajaran yang telah mereka dapatkan di sekolah. Nah, Bapak Ibu izinkan saya mengenalkan sedikit terkait dengan praktik baik yang saya lakukan. Diawali dari kegiatan pembukaan, tentunya sama seperti yang Bapak Ibu lakukan pada umumnya. Di sana saya menyampaikan tujuan pembelajaran dan dilanjutkan dengan pengenalan MPI, yaitu petualangan SIBA, dan juga cara menggunakannya kepada murid. Di sini saya mengarahkan murid untuk menuju ke proses pembelajaran yang berpusat kepada murid atau student center. Dan muara pada kegiatan ini, di mana mereka secara aktif memanfaatkan MPI petualangan SIBA untuk mempelajari materi siklus batuan secara berkelompok. Nah, di sini Bapak Ibu, tak serta-merta hanya aktif dengan gawainya mereka sendiri, tapi juga diharapkan mereka bisa berinteraksi dengan kelompok sehingga nilai-nilai dalam profil pelajar Pancasila pun dapat mereka tanamkan dan dapat mereka kembangkan melalui kegiatan kolaborasi ini. Dan yang menjadi poin penting dalam kegiatan inti ini adalah guru memberikan tantangan untuk menganalisis arsitektur bangunan Bali. Jadi saya memberikan beberapa gambar terkait dengan bangunan Bali yang memiliki ornamen khususnya. Di sana mereka akan menganalisis jenis batuan apa yang digunakan pada bangunan tersebut. Dan tentunya ini akan menjadi ketertarikan tersendiri bagi anak-anak dan juga akan menghasilkan cara belajar yang berbeda sesuai dengan kemampuan dan minat dari anak-anak itu sendiri.
Kemudian Bapak Ibu setelah mereka selesai menganalisis, maka murid-murid di sini akan mempresentasikan secara bergantian hasil dari analisis pemanfaatan batuan pada arsitektur bangunan Bali, yang tentunya mereka akan menyadari bahwa terdapat banyak sekali nilai-nilai tradisi dan kearifan lokal. Seperti itu yang mereka akhirnya presentasikan secara bergantian hingga seluruh kelompok mendapatkan waktu untuk presentasi. Di akhir kegiatan pembelajaran, saya tutup dengan mereka akan melaksanakan kegiatan tes yang juga memanfaatkan petualangan SIBA, di mana tidak hanya berupa materi yang disajikan, dalam petualangan SIBA pun juga bisa dilihat bahwa ada video terkait dengan penjelasan mekanisme siklus batuan dalam bentuk video yang saya berikan voice over, sehingga ini bertujuan untuk mengakomodasi anak-anak yang memiliki gaya belajar auditory. Dan di sini pada fitur tes, mereka akan dapat melakukan latihan soal untuk mengukur seberapa jauh pemahaman mereka terkait dengan siklus batuan. Dan di akhir kegiatan tentunya dilakukan doa bersama serta penutup. Dan di sini ada beberapa manfaat yang saya dapatkan dan juga murid-murid saya tentunya dapatkan pula Bapak Ibu. Yang pertama adalah terjadinya peningkatan aktivitas belajar murid. Jadi student center sudah terjadi di sini, tidak hanya saya selaku guru, namun murid itu pun akhirnya menjadi pemimpin dalam pembelajaran. Yang kedua, adanya penyegaran bagi murid dengan media yang baru, karena personal branding yang dibangun dari MPI Petualangan SIBA itu sendiri. Yang ketiga adalah memudahkan murid dalam memahami pembelajaran, karena itu tadi yang saya sampaikan bahwa terdapat video juga dalam MPI ini yang dapat mengakomodasi anak-anak memiliki gaya belajar auditori. Yang keempat adalah mengukur pemahaman murid dengan latihan soal dan juga tes, sehingga mereka dapat mengetahui bahwa hal mana yang sudah baik ataupun yang perlu ditingkatkan terkait dengan pemahaman siklus batuan pada materi litosfer. Dan yang keempat adalah tercapainya tujuan pembelajaran bagi saya selaku guru pengajar, dan juga dapat menjadi bahan refleksi bagi saya untuk dapat meningkatkan kualitas pembelajaran yang saya lakukan pada mata pelajaran geografi. Bapak Ibu, demikian praktik pembelajaran yang saya lakukan. Berikut saya berikan QR code dari petualangan SIBA, mungkin Bapak Ibu bisa mencoba. Karena saya terbatas waktu, mohon maaf saya belum bisa menampilkan secara langsung. Nanti jika ada waktu tambahan mungkin bisa ya Pak Wiraya untuk ditampilkan MPI-nya. Seperti itu, terima kasih banyak Bapak Ibu semua atas atensinya. Semoga yang saya bagikan dapat menginspirasi Bapak Ibu, terlepas dari kekurangan yang saya miliki, karena saya juga masih dalam proses belajar, tanda untuk mengguru. Kurang lebihnya saya minta maaf apabila ada kesalahan kata ataupun kesalahan perbuatan selama saya memaparkan terkait dengan praktik pembelajaran saya. Akhir kata saya tutup dengan selamat malam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi, Santi, Santi Om. Shalom, Namo Buddhaya, salam sejahtera, salam rahayu untuk kita semua. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Ibu Desi Dwi Anke atas paparan berbagi praktik baiknya. Mungkin nanti bisa menghubungi Bu Desi ya kalau ada pertanyaan lanjutan gitu terkait dengan tadi, luar biasa tentang siklus batuan yang saya catat kaitan dengan sebuah aplikasi ya Ibu, ini aplikasi pembelajaran, aplikasi sederhana kaitannya tadi pembelajarannya kaitannya dengan pembelajaran berdiferensiasi. Baik, untuk mempersingkat waktu karena kita pembicaranya cukup banyak supaya nanti mungkin di forum diskusinya lebih panjang waktunya sesi tanya jawabnya, maka tidak berlama-lama kita lanjut ke pemateri kedua, yaitu Bapak Ikhwanul Furqon SPD. Beliau adalah sahabat teknologi Provinsi Jambi. Beliau adalah guru geografi dari SMA Negeri 7 Kerinci. Beliau ingin berbagi praktik baik kaitan dengan penerapan model pembelajaran game-based learning berbasis TIK dalam pembelajaran geografi. Kepada Bapak Furqon, waktu dan tempat disilakan. Baik, terima kasih Pak Wira. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera untuk kita semua. Kira-kira suara saya terdengar jelas, Pak Wira? Terdengar Pak, terdengar jelas Pak. Silakan Pak. Baik, ya, izinkan saya share screen.
Baik, Bapak Ibu semua, sebelumnya saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Pendix Gionusa yang telah memberikan kesempatan kepada kami, sahabat teknologi, untuk bisa berbagi dan berkolaborasi dalam kegiatan pembatik ini. Jadi Bapak Ibu semua, saya ingin menyampaikan praktik baik yang telah saya lakukan di dalam kelas, yaitu berkaitan dengan penerapan model pembelajaran game-based learning berbasis dalam pembelajaran geografi. Nah, Bapak Ibu semua, sebelum kita masuk ke materi, izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Ikhwanul Furqon SPD, saya adalah guru geografi di SMA Negeri 7 Kerinci, Provinsi Jambi. Adapun sedikit pengalaman dan kegiatan yang pernah saya lakukan, dan pada kesempatan kali ini saya sebagai sahabat teknologi Provinsi Jambi 2024, saya juga penggerak bergema, guru Kemdikbudristek. Nah, ini ada salah satu yang menarik. Tadi Ibu Duta, Bu Eka, telah menyampaikan bahwa beliau juga ahli di bidang pendidikan inklusif. Nah, saya tertarik dengan Bu Eka ini, mungkin kita bisa berkolaborasi. Karena saya alhamdulillah pada tahun ini menerima beasiswa mikrokredensial pendidikan inklusif Transition Program for Student with Disabilities dari University of Sydney, Australia. Mungkin Bu Eka kita bisa berbincang-bincang setelah ini karena sangat menarik kalau bicara tentang pendidikan inklusif. Nah, baik Bapak Ibu semua, mungkin itu pengalaman singkat yang bisa saya sampaikan. Kita langsung saja masuk ke dalam pembahasan. Nah, Bapak Ibu semua, saya ingin menyampaikan sedikit. Kira-kira dalam skala 0 sampai 100, kira-kira berapa tekanan Bapak Ibu semua dalam menjadi pendidik atau penggerak di komunitasnya? Silakan di kolom chat Bapak Ibu. Kalau kita di sini ada 0 artinya hijau atau masih aman. Nah, kalau seandainya terlemparkah screen-nya, Pak? Tidak, Pak. Tidak. Masih? Oh, tidak, Tidak, Pak. maaf. Masih ada. Oke, Iya. maaf. Baik, Bu Aflili. Nah, rekan kita 50, Bu. Wow, ini berada di tengah ya. Kira-kira Bapak Ibu yang lain ada di posisi berapa ya? Kalau saya pribadi sih melihatnya kalau di kondisi sekarang mungkin di kondisi 75 gitu ya. Atau, nah sama dengan Pak Wira, 75 juga. Nggak tahu kenapa Oktober ini bulannya sangat menarik. Banyak sekali kegiatan bermanfaat dari Kemdikbud. Dan ketika kita mengikutinya ya banyak ilmu yang kita dapatkan, banyak praktik yang bisa kita lakukan. Baik, kembali ke ini kok di saya nggak muncul, mohon maaf. Masih muncul kan screen-nya? Masih, Pak. Masih yang tadi masih pertanyaan Masih, tadi Pak. ada di angka berapa level tekanan itu? Masih Oke. dalam. Saya ulang share screen ya Pak. Ini di tempat saya mati gitu. Tapi Silakan, di Pak. Pak Wira masih muncul gitu. Sebentar. Nah, sudah muncul lagi? Sudah, Pak. Sudah. Baik, kita lanjutkan. Nah, kira-kira skala ini apa artinya? Kita lihat. Jadi Bapak Ibu semua, ketika Bapak Ibu berada di level yang hijau dan kuning, itu berarti masih termasuk yang bagus gitu. Artinya ada wellness dalam diri kita. Kita berperilaku tenang, kemudian reaksi emosi kita normal, fisik kita masih sehat, aktivitas sosial masih terjaga, intinya masih positif semua. Artinya apa, Bapak Ibu masih menjaga kondisi stresnya dengan baik gitu. Namun seperti yang mungkin sebagian kita alami, seperti saya sendiri, udah mulai kena injured nih kayak gitu. Mungkin ada rasa cemas, sulit fokus gitu karena banyak kegiatan. Nah, jadi kadang banyak hal juga itu dipengaruhi oleh pembelajaran yang kita lakukan di kelas. Mungkin saja sikap siswa ataupun dengan pembelajaran yang kurang menarik sehingga menambah beban kita sehari-hari. Nah, Bapak Ibu semua, makanya dalam pendidikan perlunya kita mengendalikan diri atau biasa disebut dengan keterampilan sosial emosional. Nah, salah satu cara untuk mengendalikan diri dalam pembelajaran itu adalah dengan menggunakan model pembelajaran. Jadi kenapa kita harus menerapkan model pembelajaran di dalam pembelajaran kita di kelas? Nah, jadi
sebagai pedoman bagi pengajar dan para guru. Artinya kita nggak hanya sekedar masuk kemudian kita mengajar terus bingung mau ngapain lagi nih sama siswa kayak gitu. Nah, jadi ada model pembelajaran yang mengatur gitu. Kemudian sebagai pedoman bagi perancang pembelajaran dan para pengajar. Artinya sebagai perancang pembelajaran kita juga mempunyai pedoman gitu apa yang akan kita lakukan, asesmen yang akan kita lakukan dan lain-lain. Kemudian untuk mencapai tujuan pembelajaran itu sendiri. Artinya dengan model pembelajaran kita juga jadi lebih sedikit stres dan lebih fokus ke pembelajaran. Kemudian di sini saya meng-highlight tentang game-based learning yang saya terapkan, di mana game-based learning merupakan pendekatan inovatif dalam pendidikan yang memanfaatkan unsur-unsur permainan untuk meningkatkan pemahaman dan keterlibatan siswa dalam proses pembelajaran. Nah, sama seperti Bu Desi tadi menggunakan permainan MPI, nah sebenarnya ada banyak sekali Bapak Ibu jenis permainan yang bisa kita integrasikan dalam pembelajaran. Apalagi geografi yang notabene ilmunya sangat luas gitu. Kemudian bagaimana kecocokan antara game-based learning dengan kurikulum merdeka? Yang pertama itu pembelajaran lebih menarik dan menantang. Nah, menantang ini kan berhubungan dengan berpikir kritis gitu. Jadi siswa akan semakin tertantang dalam pembelajaran. Yang kedua, memicu pembelajaran kolaboratif antar siswa. Artinya ada kolaborasi dan siswa tidak belajar sendiri. Kemudian permainan dapat disesuaikan dengan kemampuan belajar siswa. Nah, itu tentunya dengan asesmen kita lakukan, kira-kira siswa kita itu kemampuan TIK-nya bagaimana, kemudian pengetahuan awalnya bagaimana, bisa kita sesuaikan dengan permainan yang akan kita lakukan. Atau dalam permainan itu disebut sebagai difficulty gitu, atau tingkat kerumitan permainan. Kemudian berpusat kepada siswa karena dalam permainan lebih aktif dibandingkan guru. Dan yang terakhir untuk menghilangkan kejenuhan dalam pembelajaran konvensional. Ini sintaksnya, nanti akan saya jelaskan secara lebih rinci lagi. Namun secara umum, itu kita harus menentukan topik apa dulu yang akan kita ajarkan di dalam kelas. Kemudian kita menjelaskan sedikit konsep yang akan kita sampaikan tentang permainan dan materi yang akan kita ajarkan. Kemudian aturan dari permainan yang akan kita selenggarakan. Nah, tentunya ciri khas dari permainan adalah memiliki aturan. Kemudian yang keempat, bermain game, permainan apa yang kita pilih. Kemudian merangkum pengetahuan, artinya siswa tidak dibiarkan saja setelah bermain mereka senang, terus dibiarkan saja, tidak. Kita kembali merangkum dari permainan ini, kira-kira ilmu apa yang mereka dapatkan. Dan yang terakhir, seperti biasa ada refleksi pembelajaran. Selanjutnya, kita fokus ke praktik baiknya. Jadi praktik baik yang saya lakukan, saya susun laporannya dalam format STAR. Yang pertama ada situasi. Nah, situasi di sekolah atau di kelas yang saya ajarkan itu adalah banyak siswa yang bosan dalam pembelajaran, mengantuk dan tidak semangat terutama pada pembelajaran di jam-jam terakhir. Nah, ini mungkin kondisi umum yang terjadi di sekolah-sekolah kita, namun mungkin dengan tingkat yang berbeda. Namun di sekolah saya menemukan bahwa banyak siswa yang kadang bosan, mengantuk dan tidak bersemangat. Nah, kemudian dari situasi inilah saya ingin membuat pembelajaran yang lebih interaktif gitu, di mana siswa bisa lebih aktif, tidak ngantuk gitu dalam pembelajaran. Dan saya memilih game-based learning dengan permainan. Namun saya memiliki kendala atau tantangan. Nah, tantangan di sekolah kami yang berada di daerah pedesaan, jaringan internetnya itu termasuk kurang memadai. Jaringan internetnya sebenarnya ada, namun termasuk sulit untuk digunakan karena kekuatan sinyalnya masih rendah. Nah, inilah menjadi tantangan sehingga saya sebagai guru harus menguasai TIK dengan baik karena bisa saja perangkatnya mengalami masalah jaringan, dan lain-lain. Kemudian aksi yang saya lakukan melalui 4 cara, yaitu memeriksa topik, mencari bahan ajar, menentukan model pembelajaran yang sesuai, dan menerapkan pembelajaran inovatif. Jadi topik yang saya ambil pada kesempatan kali ini agak unik sedikit karena ada hubungannya dengan ekonomi, yaitu pada kelas 12, yaitu menganalisis perkembangan wilayah dan tata ruang dalam konteks fisik, sosial, ekonomi, dan keuangan. Pada pertemuan kali ini kami mengambil pada bagian perkembangan wilayah dalam konteks ekonomi.
yang dikaitkan dengan APBN atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Nah, untuk menyesuaikan materi kita dengan bahan ajar, tentunya APBN ini lebih ke ekonomi. Jadi di buku geografi itu bisa dibilang sangat sedikit membahas tentang APBN. Saya mencari di menu bukti karya di PMM, Bapak Ibu bisa coba cek. Nah, di sini di bukti karya saya menemukan beberapa materi yang bisa digunakan, kemudian saya gunakan dalam pembelajaran. Kemudian saya juga mengambil video pembelajaran yang saya buat untuk pembatik level 3, jadi saya bukan menggunakan MPI, tapi video pembelajaran sebagai penguatan konsep. Kemudian model pembelajaran game-based learning ini ada referensinya melalui menu ide praktik di PMM. Nah, di PMM saya cari menu bagian pembelajaran berbasis permainan namanya. Nah, di sana ada banyak praktik baik dari guru-guru, kemudian saya ambil dan menjadi referensi. Kemudian baru menerapkan pembelajaran dengan menggunakan game-based learning dengan quizzes. Nah, adapun tahapannya ada 6 sintaks. Yang pertama, memilih permainan sesuai topik. Nah, saya memilih permainan menggunakan quizzes karena memang quizzes sekarang sudah terintegrasi dengan akun belajar.id, di mana yang pada awalnya kita hanya bisa menggunakan 7 jenis soal, sekarang kita bisa menggunakan 18 jenis soal. Nah, apalagi yang paling penting itu adalah menu bagian interaktif atau pemikiran tingkat tinggi, yang mana siswa dapat berpikir kritis atau HOTS gitu, atau tingkat tinggi. Nah, jadi saya menggunakan quizzes. Tahap kedua, penjelasan konsep. Nah, di penjelasan konsep inilah saya menggunakan video pembelajaran dari pembatik level 3. Nah, adapun narasumbernya saya sendiri, dan video ini saya edit menggunakan CapCut dan Canva. Kemudian setelah menjelaskan konsepnya kepada siswa menggunakan video, saya masuk ke tahap ketiga yaitu menyampaikan aturan, di mana saya membuat tim supaya ada kolaborasi dalam pembelajaran yang terdiri atas 4-5 siswa. Nah, setiap siswa nanti akan menggunakan handphonenya, satu handphone untuk aplikasi quizzes, satu handphone untuk materi, satu handphone untuk bahan referensi data, kemudian satu handphone untuk mengulas kembali video pembelajaran. Nah, kemudian siswa akan diberikan pertanyaan dan rebutan poin. Nah, proses bermain game ini ada banyak cara, tapi yang saya lakukan ini dengan menu menu quizzes bagian dipimpin oleh guru, artinya kecepatan belajar dipimpin oleh guru. Namun ada menu lain seperti Mastery Peak dan ada juga menu klasik, kayak gitu juga bisa Pak Ibu gunakan. Yang kelima, merangkum pengetahuan atau kesimpulan. Nah, di sini saya menggunakan Wheel of Name atau biasa disebut oleh ibu-ibu itu aplikasi arisan. Jadi nama siswa diacak di sini, kemudian siswa yang nama tersebut atau nomor urut absennya tersebut maka akan tampil ke depan untuk memberikan rangkuman yang bisa mereka sampaikan. Cukup 3 siswa dan kemudian bersama guru menyimpulkan. Nah, termasuk refleksi juga seperti itu, diacak menggunakan Wheel of Name, cukup 2 siswa merefleksikan, kemudian setelah 2 siswa baru kita refleksi bersama antara guru dan siswa. Nah, selanjutnya refleksi dari seluruh rangkaian kegiatan ini adalah siswa menjadi lebih bersemangat untuk belajar sambil bermain karena siswa merasa bahwa pembelajaran dengan bermain waktu tidak terasa sudah habis, kemudian siswa senang dan tidak kalah penting ilmunya didapatkan juga. Nah, sekian presentasi dari saya yang dapat saya sampaikan. Mungkin sama seperti Bu Desi, kami di sini menyampaikan materi pengalaman, bukan menggurui, bukan menjadi narasumber untuk lebih tinggi atau bagaimana, tapi berbagi pengalaman dan jika ada yang ingin ditanyakan, kita akan sampaikan di sesi diskusi. Terima kasih, saya kembalikan ke Pak Wira. Baik, terima kasih Pak Ikhwan Usurkon atas paparan berbagi praktik baiknya, luar biasa Pak, kaitan dengan game-based learning di pembelajaran geografi. Baik, kita lanjut ya Bapak Ibu ke materi ketiga, yaitu sebentar. Oke. Yang ketiga adalah, maaf nanti takut saya. Oke.
Yang ketiga yaitu Ibu Aflilisari, SPD MKOM. Ya, beliau adalah sahabat teknologi Provinsi Sumatera Barat. Kemudian beliau adalah guru kimia di SMA Negeri 2 Gunung Talang. Kemudian bagi praktik baiknya yaitu inovasi pembelajaran menggunakan MPI. Kepada Ibu Aflilisari, waktu dan tempat disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat malam Bapak Ibu semua. Yang terhormat Bapak Wiragung selaku DPP Pendik Nusa, lalu Ibu Desi Dianike selaku DPP Pendik Nusa. Selanjutnya Pak Ikhwanul Furqon dan Pak Panji Setiawan yang malam ini sama-sama berbagi praktik baik. Lalu yang terhormat juga Bapak Ibu semua yang masih semangat sampai malam ini mengikuti webinar untuk belajar bersama. Baik Bapak Ibu, izin share screen. Sebentar Bapak Ibu. Apakah sudah muncul Bapak Ibu? Sudah Bu. Sudah, Ibu. Silakan Bu. Sudah ya. Nah, jadi Bapak Ibu saya akan berbagi praktik baik pemanfaatan TK dalam pembelajaran dengan menggunakan MPI. Sebelumnya perkenalkan dulu, tadi sudah disebutkan bahwa saya adalah guru kimia di SMA 2 Gunung Talang, Provinsi Sumatera Barat. Sedikit cerita tentang saya, kami dulu dengan Bu Desi dan Pak Paji itu sempat masuk 5 besar calon duta teknologi Kemendikbud tahun 2022. Lalu saya juga adalah guru duta Kanva Indonesia Angkatan 2. Saya juga aktif di Google Master Trainer, jadi mentor juga. Lalu saya juga adalah guru penggerak Angkatan 8. Sedikit pemanasan dulu Bapak Ibu, silakan tulis di kolom chat. Apa kira-kira yang bisa Bapak Ibu temukan perbedaan dari dua buah gambar ini? Nah, silakan tulis di kolom chat Bapak Ibu. Masih fokus nggak nih atau masih konsentrasi nggak nih Bapak Ibu semuanya? Terlihat layar saya Bapak Ibu? Ada Bu, ada. Kiri ada yang kecil, yang kanan nggak ada. Oke, dari Pak Henry, Pak Panji telinga anjing yang abu-abu ya, masih fokus ya. Kuping anjing dan buntut, nah ya. Dari Pak Wiragung, oke. Berarti artinya masih fokus ya. Ada Bu Endra Devi telinga anjing dan anjing kecil oren. Oh iya. Jadi sepertinya memang masih fokus dan masih semangat semua ya. Semangat Bu. Oke, kita lihat jawabannya. Ya, masih ya Pak ya, walaupun sudah malam. Kok kepencet. Tadi kok kejauhan perginya. Jadi ini jawabannya Bapak Ibu ya. Yang pertama yang paling kelihatan jelas itu memang telinga anjing yang besar ini. Lalu ini ada nongol. Anjing kecil di belakangnya. Ada anjing kecilnya lagi juga. Lalu ada awan juga. Bedanya Bapak Ibu. Nah, saya rasa semuanya masih bisa fokus ya. Masih bisa melihat perbedaan dari gambar ini. Kita lanjut.
Jadi saya berangkat membuat MPI ini adalah dari situasi yang saya hadapi di kelas, Bapak Ibu, bahwa dengan pembelajaran konvensional, siswa itu kurang tertarik sama seperti cerita Pak Furkon tadi gitu ya. Kalaupun kita buat slide PowerPoint, tapi hanya kita yang menjelaskan, itu siswa tidak ada interaksi antara slide dengan siswanya gitu. Nah, jadi kurang tertarik belajar seperti itu dan akhirnya siswa bosan, tidak semangat, dan tidak ada minat untuk belajar. Lalu yang kedua adalah ini terkait dengan mata pelajaran saya yaitu kimia. Beberapa materi kimia itu ada yang bersifat abstrak, jadi akan sulit dipahami siswa jika dijelaskan tanpa media yang tepat. Nah, karena kuncinya Bapak Ibu jadi harus dengan media yang tepat. Tidak semua media juga cocok untuk semua mata pelajaran. Lalu tantangannya adalah bagaimana agar bisa menciptakan proses pembelajaran yang membuat siswa aktif dan bagaimana bisa menciptakan media pembelajaran yang menarik dan interaktif sehingga siswa bisa ikut memanfaatkan media secara langsung. Lalu karena materi kimia itu ada yang abstrak tadi, nah bagaimana kita bisa memvisualkan materi itu agar bisa dipahami oleh siswa. Nah, ini aksinya adalah saya membuat media pembelajaran berupa multimedia pembelajaran interaktif yang saya buat dengan menggunakan aplikasi Articulate Storyline 3 yang dipadukan dengan Canva. Jadi saya ngambil elemen-elemen dari Canva untuk dijadikan aset di ASL 3-nya, membuat background dan apanya dari Canva. Nah, ini adalah di kelas penerapannya. Yang pertama, saya menyampaikan tujuan pembelajaran kepada siswa, lalu menjelaskan langkah-langkah penggunaan MPI secara gamblang gitu, secara garis besar. Nah, berikutnya langsung ke kegiatan inti, siswa mempelajari materi dengan menggunakan MPI ini. Di sana sudah langsung lengkap materinya, ada video yang disertai dengan teks, jadi cocok untuk siswa dengan gaya belajar audio visual atau audiovisual. Lalu siswa langsung mengerjakan latihan soal yang ada di MPI untuk menguji pemahaman mereka. Tentu saja latihan soal ini yang berkaitan dengan materi yang sudah mereka pelajari di MPI tersebut. Nah, ini kegiatan inti Bapak Ibu terlihat bahwa semua siswa fokus dengan MPI atau multimedia pembelajaran interaktif yang sudah saya rancang tersebut. Saya merancang MPI ini adalah untuk materi korosi. Jadi di dalam materi korosi itu ada peristiwa perkaratan atau korosi itu yang disebabkan oleh adanya air atau udara yang bereaksi dengan besi. Nah, di dalamnya itu nanti ada video bagaimana proses itu bisa terjadi. Kita sudah mencobakan di beberapa kelas dan terlihat bahwa semua siswa itu fokus ketika mengerjakan dan tidak ada yang bermain-main begitu Bapak Ibu. Memang mereka serius dan sangat fokus gitu ya Bapak Ibu ya untuk mempelajari materi dari MPI ini. Ini kita lihat sedikit videonya Bapak Ibu, mudah-mudahan lancar. Nah, ini tampilan di siswa Bapak Ibu, jadi klik tombol start nanti akan muncul menu seperti itu. Nah, ini siswa juga sudah sampai di video. Seperti ini kira-kira tampilan di HP siswa ya Bapak Ibu. Kita lihat sebentar. Nah, ini. Jadi masing-masing siswa bisa mengakses di HP-nya tanpa perlu install. Karena saya download MPI-nya dalam bentuk HTML yang dipublish ke web. Jadi
siswa tidak perlu pakai install aplikasi, langsung bisa mengerjakan. Nah, seperti ini tampilannya Bapak Ibu, ini sudah sampai di latihan soal. Baik, berikutnya setelah siswa mengerjakan latihan lalu sampai selesai, nah lalu saya menanyakan kepada siswa mengenai pemahaman mereka setelah pembelajaran. Nah, ini juga sekaligus adalah refleksi bagi saya bagaimana MPI ini apakah memang bisa menyampaikan materi kepada siswa yang saya harapkan. Lalu saya juga meminta umpan balik dari siswa untuk perbaikan ke depannya. Nah, lalu saya menanyakan juga bagaimana perasaanmu setelah belajar menggunakan MPI hari ini. Nah, satu kata yang paling itu adalah menyenangkan. Nah, itu menurut anak-anak Bapak Ibu. Lalu berikutnya testimoni dari siswa saya Bapak Ibu. Perasaanmu setelah belajar hari ini, Witri? Alhamdulillah, saya sangat mengerti dengan pelajaran yang diberikan oleh Bu Fari. Dan materi yang digunakan Jadi, dalam Bapak pelajaran Ibu, ini di sangat tempat saya bermanfaat. masih lampu. Semoga untuk kedepannya saya bisa meningkatkan fokus dalam belajar dan juga meningkatkan nilai dalam pembelajaran. Terima kasih. Nah, lalu apa manfaat bagi guru dan siswa? Kalau bagi guru, saya merasakan bahwa dengan membuat MPI ini hanya perlu satu kali membuat media pembelajaran dan bisa digunakan selamanya. Karena apa, Bapak Ibu? Dari pengalaman sebagai guru yang sudah melewati pahit manisnya pergantian kurikulum. Jadi apapun kurikulumnya, materi kimia itu tetap sama, Bapak Ibu. Jadi ketika saya satu kali buat media tentang korosi ini, ketika pun nanti berganti menteri, berganti kurikulum lagi, saya akan tetap bisa menggunakan media ini untuk pembelajaran saya. Lalu yang kedua, memudahkan guru dalam penyampaian materi. Ini saya rasakan sekali karena apa? Memang untuk menyiapkan medianya kita perlu waktu, tapi ketika sudah digunakan oleh siswa, kita sebagai guru bisa santai Bapak Ibu. Jadi tidak perlu cuap-cuap lagi di depan kelas, kita cukup hanya mengontrol siswa dengan berkeliling kelas untuk melihat apakah mereka fokus mengerjakan materi yang sudah kita berikan dalam MPI ini. Lalu bagi siswa, yang pertama adalah mereka bisa belajar dengan variasi media yang lebih menarik, lalu lebih mudah memahami materi karena ada visualisasi di dalamnya. Lalu ini yang paling penting untuk siswa kita sekarang yang adalah Gen Z, mereka adalah siswa yang kesehariannya dekat dengan teknologi. Jadi kita menciptakan media pembelajaran yang terbiasa digunakan oleh siswa sehari-hari, yaitu mereka memegang gadget kesehariannya, dan kita berikan media pembelajaran yang cocok dengan mereka. Izin Bu Desi, saya ada waktu berapa menit lagi ya? Apa bisa sedikit spill MPI-nya? Kurang lebih 2 menit lagi, Bu. Oh, 2 menit. Oh, Iya. saya spill halaman depannya saja kalau gitu. Mudah-mudahan lancar jaringannya. Apakah muncul, Pak? Muncul. Nah, muncul ke halaman depan seperti Bapak Ibu, jadi kita mau start. Kita diarahkan ke bagian menu. Di sini ada yang pertama itu petunjuk dulu. Ini adalah navigasi yang bisa digunakan untuk menggunakan MPI. Lalu kita kembali ke menu. Di sini ada tujuan pembelajaran. Di sini selain tujuan ada juga sasarannya siapa, capaian pembelajarannya apa, lalu profil pelajar Pancasila yang kita harapkan muncul, lalu tujuan pembelajaran.
Nah, kemudian ini materinya. Materi ini saya buat dengan menggunakan Canva, Bapak Ibu. Sebentar, dia agak lambat karena memang video. Wah, mungkin nggak bisa muncul, Pak. Saya stop aja. Baik Bapak Ibu, demikian sedikit berbagi praktik baik dari saya terkait penggunaan multimedia pembelajaran interaktif di kelas. Terima kasih atas kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Ibu Afrilisari atas pemaparannya. Mungkin nanti bisa di lain kesempatan Ibu, atau bisa japri mungkin ya kaitan dengan materi tadi, atau nanti bisa di-share kepada panitia. Baik, sebelum ke materi keempat, Bapak Ibu peserta, saya mengingatkan, tadi saya lihat di chat ada yang spam absen, bahwa hati-hati Bapak Ibu terkait absen. Absen hanya dikeluarkan oleh panitia, yaitu Ibu Desi Dwi Anike. Nanti Ibu Desi Dwi Anike yang akan men-share link absennya. Jadi boleh diklik yang Bu Desi Dwi Anike chat di kolom chat. Jadi selain dari Bu Desi berarti itu spam. Hati-hati kaitan nanti dengan data dan sebagainya. Terima kasih. Baik, kita lanjut ke materi terakhir Bapak Ibu untuk malam hari ini yang akan dipaparkan oleh Bapak Panji Setiawan SDR. Beliau itu sahabat teknologi Provinsi NTB. Beliau merupakan guru kelas di SD Negeri Montong Bage. Mudah-mudahan spellnya nggak salah ya. Kemudian judul praktik baiknya adalah praktik pemanfaatan TIK Candu P5 atau cegah perundungan melalui P5. Ya, Bapak Setiawan, waktu dan tempat di. Baik, terima kasih Pak Wira. Bapak Ibu, sebelum saya mulai, izinkan saya berpantun dulu ya. Ketemu Bu Desi di Denpasar. Cari Bu Sari sampai Sumatera. Bapak dan Ibu apa kabar? Semoga sehat dan sejahtera. Yang saya hormati Pak Wira, Bu Eka tadi juga, sama Pak Bayu, Bu Desi dan Bu Lili, terima kasih sebelumnya karena memberikan ruang bagi kami untuk berkolaborasi di sini. Bapak Ibu, izinkan saya share screen, nggih. Nah, di sini saya akan membagikan praktik baik yang telah saya laksanakan tentang P5, Bapak Ibu. Apakah sudah nampak? Sudah nampak, Pak. Baik. Sudah Pak, sudah nampak. Bapak Ibu, di sini judulnya tadi sudah disebutkan, Candu P5, cegah perundungan melalui P5. Nah, ini merupakan suatu praktik baik pemanfaatan teknologi dalam P5, Bapak Ibu. Di sini ada latar belakangnya. Oh iya, Bapak Ibu, ini SD ya. Tadi sudah disebutkan juga. Nah, perundungan merupakan tindak kekerasan fisik maupun verbal yang dilakukan secara berulang untuk merendahkan harga diri atau kelompok lain akibat ketidakseimbangan kuasa. Nah, ketidakseimbangan kuasa ini maksud lebih kuat, lebih kaya, lebih populer maupun lebih pintar, dan lain-lain lah. Ada mungkin ketidakseimbangan kuasa yang lain. Nah, Bapak Ibu, kita tahu perundungan ini dapat berdampak buruk bagi semua pihak, nah khususnya korban, baik secara fisik, sosial, emosional, maupun akademis. Perundungan juga dapat terjadi sejak sekolah dasar, Bapak Ibu. Oleh karena itu, perlu kita cegah sejak dini. Nah, di sini saya melaksanakan praktik baik pemanfaatan teknologi melalui Candu P5. Ini kompetensinya Bapak Ibu, saya adalah guru kelas 6, tapi praktik baik ini juga dapat dilaksanakan di kelas 5 SD karena satu fase. Temanya adalah Bhinneka Tunggal Ika, kemudian alokasi waktunya 40 JP. Dimensi P3-nya beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia.
ada juga berkebinekaan global. Masalah yang diangkat yaitu potensi perundungan di dunia pendidikan. Dari P3-nya di sini diturunkan ke elemennya Bapak Ibu. Yang pertama akhlak kepada manusia, yang kedua berkeadilan sosial. Dari elemen kita turunkan kembali ke sub-elemen yang menjadi tujuan P5-nya. Yang pertama mengutamakan persamaan dengan orang lain dan menghargai perbedaan. Yang kedua berempati kepada orang lain. Dan yang ketiga, aktif membangun masyarakat yang inklusif, adil, dan berkelanjutan. Ada 4 kunci Bapak Ibu pelaksanaan Candu P5 ini. Yang pertama adalah kolaborasi dan kegiatan kolaboratif. Yang kedua refleksi. Yang ketiga penguatan konten pencegahan perundungan dan tata krama. Dan yang keempat pemanfaatan teknologi yang akan kita banyak bahas pada malam hari ini. Kolaborasi dan kegiatan kolaboratif. Bapak Ibu, realistisnya saya tidak akan mengatakan bahwa sebuah aplikasi atau hanya bermodal sosialisasi pencegahan dapat dilakukan. Perlu banyak hal yang perlu kita lakukan untuk mencegah perundungan. Salah satu tambahannya Bapak Ibu adalah kolaborasi dan kegiatan kolaboratif. Kolaborasi di sini maksudnya berkolaborasi dengan wali murid, wali siswa, dan juga guru dan TPPK di sekolah. Kita tahu siswa Bapak Ibu kadang mereka tidak terbuka pada orang tuanya ataupun sebaliknya tidak terbuka kepada guru tentang masalah yang mereka alami. Jadinya kalau kita sudah berkolaborasi dengan semua pihak, tentunya nanti akan ada jalur komunikasi yang lebih terbuka di antara kita begitu. Kemudian di sini ada kegiatan kolaboratif Bapak Ibu. Maksudnya adalah kegiatan yang melibatkan siswa secara berkelompok untuk menguatkan keakraban siswa itu sendiri. Selanjutnya adalah penguatan konten, pencegahan perundungan, dan tata krama. Tata krama ini, dalam bahasa Sasak, tata krama Bapak Ibu, saya dari Lombok, jadinya saya adalah suku Sasak. Nah, di sini menyiapkan konten pembelajaran tentang perundungan dan bagaimana mencegahnya, kemudian melakukan diferensiasi penyajian konten dan menerapkan metode pembelajaran yang menyenangkan. Ketiga, menanamkan kearifan lokal tata krama Sasak dalam berinteraksi dengan orang lain. Nah, mungkin tata krama maksudnya di sini sama ya Bapak Ibu, hampir mirip ya, tiap daerah seperti menunjuk lebih utamakan dengan tangan kanan, kemudian kalau mengiyakan itu bilang enggih, kalau di Sasak itu. Kemudian biasakan ucap salam jika bertemu dan sebagainya. Selanjutnya Bapak Ibu yang tidak kalah pentingnya adalah refleksi. Refleksi ini sangat penting Bapak Ibu, apalagi jika kita melaksanakannya secara berkala. Nah, dari refleksi ini kita bisa tahu apa sih hal yang perlu ditingkatkan, perlu diubah, perlu diperbaiki dari apa yang sudah kita laksanakan. Yang melaksanakan refleksi di sini Bapak Ibu adalah siswa, guru, dan wali siswa. Selanjutnya Bapak Ibu adalah pemanfaatan teknologi. Nah, di sini ada beberapa teknologi dan platform teknologi yang saya manfaatkan. Yang pertama adalah asisten guru. Asisten guru ini saya manfaatkan dalam merancang modul. Nah, di sini pada saat saya merancang modul, saya memasukkan prompt ke asisten guru sehingga di sana muncul apa saja kerangka modul yang perlu saya buat. Jadinya setelah asisten guru memberikan solusi, saya tinggal mengembangkan. Selanjutnya adalah QR code. Di sini saya melakukan permainan menggunakan QR code Bapak Ibu. QR code-nya disembunyikan di beberapa sudut sekolah. Nanti siswa akan mencari dan memindai QR code ini. QR code-nya nanti akan diarahkan ke materi-materi tentang pencegahan perundungan, baik berupa teks, video, maupun AI, Bapak Ibu. Selanjutnya ada Google Site, Bapak Ibu. Kalau Google Site ini tidak secara langsung masuk ke kegiatan pembelajaran, tapi ini untuk memberikan keterbukaan informasi pencegahan perundungan kepada wali. Ada juga MPI seperti yang sudah dibahas oleh rekan-rekan saya tadi. Di sini saya juga membuat MPI Bapak Ibu menggunakan aplikasi bernama Smart Apps Creator. Nah, MPI-nya ada 2.
Nah, MPI ini saya import dalam bentuk aplikasi smartphone sehingga dapat diinstal di HP siswa kita. Selanjutnya ada Google Form, ini digunakan untuk refleksi dan umpan balik Bapak Ibu. Dan yang terakhir adalah Canva. Nah, kalau Canva ini dimanfaatkan siswa untuk membuat desain Bapak Ibu. Desain poster, mungkin nanti sama selebaran-selebaran. Nah, ini Bapak Ibu secara singkat saya akan memaparkan alur kegiatan dari Candu P5. Dalam tahap prakegiatan, di sini melakukan kerjasama dengan TPPK dan wali siswa, kemudian melakukan asesmen formatif awal, dan yang ketiga merancang modul dengan memanfaatkan fitur asisten guru di PMN. Nah, ini gambar asisten guru Bapak Ibu. Jadinya Bapak Ibu bisa cek PMN, di sana ada gambar asisten guru, Bapak Ibu bisa coba langsung. Nah, ini sangat membantu Bapak Ibu, tapi memang ada beberapa akun yang tidak memiliki asisten guru karena versinya masih beta. Nah, selanjutnya alur pertama Bapak Ibu yaitu pengenalan. Yang pertama di sini kami sebagai fasilitator menjelaskan alur aktivitas proyek, kemudian melakukan orientasi siswa pada masalah, kemudian memberikan pengantar tentang letak geografis yang bineka, memanfaatkan MPI letak geografis Indonesia. Selanjutnya, kontekstualisasi dan aksi. Yang pertama di sini, siswa mengumpulkan informasi dari sumber digital dan non-digital. Di sini kami memberikan fasilitas kepada siswa berupa Chromebook Bapak Ibu yang dapat mereka manfaatkan untuk mencari informasi dari sumber digital. Nah, kemudian untuk informasi yang non-digital dapat dilakukan dengan cara melakukan wawancara kepada TPPK. Selanjutnya siswa belajar tentang perundungan dan juga konten dan juga tata krama Bapak Ibu. Kemudian melakukan permainan QR Code tadi, ada juga memanfaatkan MPI Candu P5. Nah, di sini ada MPI kedua Bapak Ibu, isinya tentang konten pencegahan perundungan. Ini dapat Bapak Ibu sehingga siswa dapat belajar di rumah juga, baik dengan internet maupun tanpa internet. Manfaatkan media digital. Alur yang ketiga, Bapak Ibu, yaitu refleksi dan tindak lanjut. Yang pertama, siswa melakukan kampanye hasil. Nah, dari solusi yang sudah ditemukan tadi, siswa membuat karya memanfaatkan media-media yang ada. Kemudian melakukan kampanye di sekolah. Nah, ini versi lain dari panen karyanya, Bapak Ibu. Kemudian melakukan asesmen formatif dan sumatif. Kemudian selanjutnya cerita reflektif dan umpan balik wali memanfaatkan G-form. Jadinya siswa diminta bercerita kepada orang tua atau walinya tentang kegiatan yang sudah dilaksanakan. Nanti dari cerita tersebut akan memberikan gambaran kepada wali dan wali diminta mengisi refleksi dan umpan balik melalui G-form. Kemudian siswa juga mengisi refleksi melalui G-form. Ada juga kami meminta guru dan TPPK untuk memberikan umpan balik melalui G-form juga Bapak Ibu. Dan yang terakhir memberikan keterbukaan informasi dan program pencegahan perundungan memanfaatkan Google Site. Hasil dan dampak Bu. Nah, sesuai dengan tujuan P5-nya, di sini siswa dapat berproses dan mengembangkan dimensi profil pelajar Pancasila, yaitu beriman, bertakwa Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia, dari dimensi berkebinekaan global. Kemudian bagi kami, bagi guru dan TK, sebagai bahan refleksi Bapak Ibu, sehingga kami secara berkelanjutan dapat terus bersinergi untuk memfasilitasi pembelajaran siswa dan mencegah Kemudian bagi wali, memberikan rasa percaya dan rasa aman bagi wali dengan adanya program pencegahan perundungan yang melibatkan semua pihak. Selanjutnya, terima kasih Bapak Ibu. Itu saja pemaparan dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa sekali Pak Panji atas pemaparannya. Mungkin bisa menginspirasi saya juga nih Pak, karena saya tim PPPK juga di sekolah gitu ya, kaitan dengan program-program yang bisa diadopsi mungkin nanti. Baik, kita masuk forum diskusi ya Bapak Ibu. Nanti silahkan raise hand terlebih dahulu, kemudian nanti bisa memperkenalkan diri, nama dan asal sekolah, daerah. Artinya kita bisa berkenalan juga di sini supaya bisa menambah banyak relasi mungkin ya. Mungkin silakan Bapak Ibu yang ingin bertanya atau berbagi atau ada yang ingin disampaikan, silahkan raise hand. Terima kasih. Dibuka 3 penanya dulu ya mungkin ya Bu Desi ya. Iya, silakan Pak. Oke. Baik, silakan Bapak Ibu yang ingin ditanyakan atau didiskusikan, waktu dan tempat saya persilakan. Sambil menunggu, jangan lupa isi absen Bapak Ibu ya, kaitan absen, dan hati-hati ada tadi yang coba spam beberapa kali absennya, saya ingatkan kembali absennya dikeluarkan oleh kita di siapa yang siap di proses itu Sepertinya sudah tersampaikan dengan baik nih Pak Wira. Jadi kan yang hadir sampai dengan malam ini sepertinya udah oke nih. Jadi kayaknya belum ada yang ingin ditanyakan seperti itu. ya. Baik, saya boleh bertanya nggak Bu sama Pak Panji nih? Tentu silakan Pak. Gas, Oke, Pak. oke. Itu kaitan dengan Candu P5 tadi Pak, jika diterapkan pada fase E atau fase F pada pembelajaran SMA itu termasuk relevankah atau hanya terbatas pada pendidikan sekolah dasar? Itu yang pertama dulu Pak. Oh, baik. Kirain ada 2, Pak. Soalnya tadi bilang itu yang pertama. Langsung dijawab aja, Pak ya. Silakan Pak, silakan. Saya kira relevan, Pak ya. Cuma kan memang kalau SMA itu, kalau kita lihat di TV itu kasusnya agak parah gitu. Jadinya Betul, banyak betul, bahkan melibatkan polisi kan, Pak. Kalau di sini betul. kami lebih sederhana. Tapi kalau memang mau ada semacam replikasi, Pak, tentu saja bisa. Tapi tentunya dengan melibatkan lebih banyak pihak lagi. Mungkin nanti bisa melibatkan apa ya istilahnya, selain TPPK, saya lupa, ada kemarin. Boleh melibatkan kepolisian juga sebenarnya untuk memberikan tentang pencegahan lingkungan kepada siswa SMA. Kemudian itu yang penting Pak sebenarnya, keterbukaan informasi ini. Anak-anak SMA kadang mereka dirundung dan diam aja karena takut. Betul, betul. Siswa SMA kan gini Pak, mereka itu berkelompok-kelompok. Kalau memang sudah ada yang terisolasi, itu cenderung nanti akan dirundung. Itu sebenarnya yang perlu kita rangkul Pak, yang terisolasi ini. Jadinya harus semua guru, semua siswa yang ada di SMA itu terlibat begitu Pak. Kalau di SD kan karena kami apa ya, kami lebih sedikit, jadinya kontrolnya tuh lebih sederhana. Kalau SMA itu anak-anak udah pintar nutupin gitu.
perbuatan mereka gitu kalau memang ada yang negatif. Yang dibully kadang diam-diam aja, takut semakin terasingkan gitu. Mungkin di sana lebih pinternya Bapak Ibu guru yang di SMA bagaimana memahami keadaan siswanya di sana, Pak. Baik, terima kasih Pak. Mungkin itu sangat benar sekali ya Pak kaitan dengan 1.300 siswa saya Pak. Jumlahnya 1.300. Bagaimana bisa memfasilitasi anak-anak yang kaitan dengan sampai dibully, kemudian sampai menyakiti diri sendiri dan sebagainya. Memang lebih kompleks gitu. Mungkin nanti kita bisa banyak diskusi kaitan dengan tadi cegah perundungan. Mungkin Bapak Ibu yang lain ada sebelum masuk ke sesi foto? Pak Henry kayaknya mau bertanya, Pak. Ini kayaknya sudah pada tidur semua ya. Karena kalau di timur ini sudah jam 10 ini ya. Di Bali Iya, jam 9 nih, Desi ya. Ini yang Iya. aktif aja kita berenam ya. Udah jam 9 di sini. Iya, baik. Mungkin itu umpan baliknya, mungkin berbagi praktik baiknya karena kita seluruh Indonesia butuh diperhatikan juga gitu. Kaitan dengan waktu mungkin bisa lebih disesuaikan supaya apa namanya, kayak tadi saya suka sekali Bu Aflili cek konsentrasi gitu ya, cek konsentrasi ada berapa, berarti masih ada. Oke, baik. Gimana Bu Desi, mau tetap dibuka atau di sesi berikutnya untuk Iya, masuk sesi ke berikutnya saja Pak. Dan tolong lihatkan juga bahwa presensi linknya sudah saya sertakan di chat. baik, Bapak Ibu, tadi sesuai dengan arahan Ibu Ketua DPP Balkur Pendik Dienusa bahwa chat di kolom chat sudah tertera link absen yang resmi. Silahkan mengklik absen yang dari Ibu Desi Dwi Anike, bukan tadi ada siapa, Ibu Yuni atau siapa gitu, tolong diabaikan. Silahkan sesuaikan dengan apa yang disampaikan oleh Ibu Desi tadi kaitan absen, bahwa absennya sesuai yang resmi ada yang di chatnya oleh Ibu Desi Dwi Anike. Baik, mohon izin Bapak Ibu yang masih di depan kamera, di depan laptopnya masih aktif, silakan open cam. Kita akan foto sesi bersama. Dulu untuk diambil gambarnya. Pak Henry bisa bantu saya untuk ambil gambar? Siap, siap. Oke, baik. Silakan Bapak Ibu, masih saya tunggu dibuka kameranya untuk tampilkan wajah terbaiknya di malam hari ini. Untuk men-say hello teman-teman satu Indonesia. Salam kenal Bapak Ibu dari saya, Wira, dari Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Saya di sini bertiga sama Bu Desi. Satu Ibu siapa? Bu Erna ya? Saya Bu. Saya pernah tinggal di Bogor, Pak, hampir 2 tahun. Wah, mana Pak? Di Gunung Putri. Oh, di Gunung Putri. Dekat Pak dengan dinas saya itu di Citarap perbatasan. Oh, dulu saya kerja di Indosemen, Pak. Oh, di 14, Citarap dah. Iya, benar. Tapi balik jadi guru 2018. Kenapa, Pak? Oke, kayaknya sudah siap ya. Sudah siap, Bapak Ibu sudah menyalakan kamera yang masih aktif. Silakan Pak Henry. Iya, tapi yang lain masih gelap nih. Oke, silakan Bapak Ibu, masih ditunggu nih. Oke, Bapak Ibu. Oke, gitu. Bapak Henry yang komando ya. Iya, 1, 2, Izin lagi di jalan, Mas. Oke, sekali lagi Bapak Ibu. 1, 2, 3. Oke. Oke, thank you. Oke, dengan berakhirnya sesi foto, mungkin berakhir juga sesi webinar kali ini yang disponsori oleh Balai Kurikulum Pendik Gionusa. Semoga pertemuan kita malam hari ini
bernilai kebaikan, kemudian bisa berbagi praktik baik, kemudian kita bisa menjadi guru yang jauh lebih berkualitas untuk membersamai anak-anak kita. Mungkin itu saja dari kami, Balai Kurikulum Pendik Nusa. Sampai ketemu di kesempatan berikutnya. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Wira, terima kasih Pak Henry, Sama-sama. Pak sama-sama, Panji. Ibu.